Oke teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Kali ini kita akan membahas blok-blok yang ada di motherboard komputer. Seperti kali ini kita akan mempelajari blok atau motherboard sebuah komputer. Baiklah teman-teman, secara umum blok komputer itu adalah seperti ini. Blok bagian yang ini teman-teman, blok bagian yang ini. Nah, bagian yang ini, semua ini adalah blok panel atau blok depan ya, blok panelnya. Seperti ada audio digital, Ethernet RJ45, USB port, ada USB port, ada VGA juga untuk tampilan monitor dan lain sebagainya. Blok ini berfungsi seperti ini adalah sebagai blok output dari dari motherboard ke monitor. Sedangkan blok USB adalah blok input output atau I/O yang berfungsi sebagai input ataupun output. Selanjutnya ada blok prosesor. Dan blok prosesor ini adalah blok yang paling penting teman-teman. Karena di bawah ini ada prosesor, IC prosesor yang berfungsi sebagai proses atau otak dari seluruh bagian komputer yang ada pada motherboard ini teman-teman. Dan ini yang paling atasnya adalah hexsin. Ini adalah fan ya, fan atau yang sering dibilang orang kipas yang mendapatkan power supply dari sini. Ini powernya mungkin sekitar 3, sekian sampai 5 volt ini. Dan ada heatsink juga teman-teman. Heatsink ini berfungsi untuk sebagai pendingin di bagian lapisan untuk menjaga suhu prosesor. Dan prosesor ini berfungsi sebagai proses semuanya atau otak dari semua sistem komputer yang ada di sini teman-teman. Dan blok selanjutnya adalah RAM. Ini adalah RAM teman-teman, ini adalah RAM. Seperti ini teman-teman, yang sudah kita bahas videonya. Ini adalah RAM yang memiliki blok di sini teman-teman. Bloknya ada di sini teman-teman. Ini adalah blok RAM. Kalau kita buka, sabar ya. Ini susah nih. Kita harus bukanya serentak ya, dua tangan. Ini serentak. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, oke. Nah, ini adalah bagian RAM ya teman-teman. Ini adalah blok RAM. Kita harus pelajarin juga. Ini adalah bagian blok RAM. Seperti ini teman-teman. Ini adalah bagian blok RAM teman-teman, yang memiliki banyak fin yang ada pada RAM yang warna kuning itu akan masuk ke dalam ini sesuai dengan fin, yaitu jenis RAM itu ada di sini lubang ya, lubangnya atau sebuah penanda atau pembatasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dari blok RAM ini kita masuk ke blok ini. Ini adalah blok jaringan atau WLAN, wireless local area network. Ini adalah kartunya, itu cardnya itu guys yang saya pasang ya guys. Dan di sini ada buzzer. Buzzer berfungsi untuk menandakan suatu kondisi. Contohnya jika RAM ini rusak, buzzernya akan berbunyi beep seperti itu, panjang guys. Dan di sini ada induktor ya, berfungsi untuk penguatan arus listrik di situ guys. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas ini ada port SATA. Port SATA ini berfungsi untuk tempat penghubung dari motherboard ke hard disk. Dari CD-ROM juga bisa. Jadi port SATA Anda bisa mengenal di sini ini adalah port SATA guys. Seperti ini port SATA. Ini adalah port SATA ya guys. Port SATA. Dan selanjutnya adalah baterai CMOS atau baterai CMOS ya guys. Ini adalah baterai CMOS, di mana baterai CMOS ini berfungsi untuk tempat sebagai penyimpan arus listrik guys.
supaya apa, seperti jam pada komputer itu dia akan tetap jamnya itu update guys, seperti itu. Jadi ketika kita matikan komputer, baterainya tetap aktif untuk memberikan daya ke bagian apanya ya guys, ini kan baterai CMOS, ke bagian CMOS-nya, metal oxide-nya ya guys, seperti itu, supaya jamnya tetap stabil ataupun penyimpanan lainnya tidak tidak setelah kita mematikan komputer dia tetap ada, setelah kita hidupkan seperti jam dia tetap real time gitu, seperti itu guys. Dan selanjutnya motherboard ini tidak sembarangan untuk ya guys, tidak sembarangan untuk disentuh sebenarnya pakai tangan, karena bisa saja tangan kita mengandung seperti arus statis itu guys. Jadi jika kita asal memegang saja prosesornya bisa mengalami kerusakan guys, karena di sini adalah komponen-komponen logika semua ya guys. Komponennya itu adalah komponen digital semua guys, seperti ini IC nya guys, seperti ini adalah IC CMOS ini guys. Dan di sini komponen-komponennya sangat ya guys, sangat fatal ya kalau kita sembarangan dalam memegang atau dalam memperbaiki. Jadi buat teman-teman, sekali lagi ini adalah bagian control panel, bagian panelnya front panel ya teman-teman, bagian front panel. Ini bagian prosesor, ini bagian RAM, ini bagian CMOS, ini bagian kabel SATA, port SATA, ini bagian untuk WLAN atau wireless local area network, untuk kartunya atau cardnya itu kamu bisa pasang, beli itu pasang di sini. Dan ini adalah bagian buzzer atau yang bunyi beep seperti itu jika menandakan suatu kondisi guys. Dan yang seperti ini dan ini juga itu adalah elko yang seperti kita bahas di video sebelumnya. Itu adalah elko atau elektrolit kondensator. Dan ini adalah sebagai VGA, penampilan grafik video graphic array. Jadi motherboard ini adalah sebuah papan induk yang sangat penting ya teman-teman, yang sangat penting. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi teman-teman pelajari lebih dalam lagi tentang motherboard ini. Oke, sekian dan terima kasih untuk kita semua.